Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tata bahasa Indonesia dan komposisi untuk memenuhi tugas 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praputra dengan NIM 0428011849. Tata bahasa Indonesia adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur struktur dan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia terdiri dari beberapa bagian, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah bagian tata bahasa yang membahas tentang bunyi bahasa. Dalam fonologi, kita mempelajari tentang bagaimana bunyi bahasa Indonesia digunakan, termasuk bagaimana bunyi tersebut diucapkan dan dihubungkan. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah bagian tata bahasa yang membahas tentang struktur kata-kata. Dalam morfologi, kita mempelajari tentang bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana makna yang terkait dengan kata-kata tersebut. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah bagian tata bahasa yang membahas tentang struktur kalimat. Dalam sintaksis, kita mempelajari tentang bagaimana kalimat dibentuk dan bagaimana makna yang terkait dengan kalimat tersebut. Yang keempat, semantik. Semantik adalah bagian tata bahasa yang membahas tentang makna kata-kata dan kalimat. Dalam semantik, kita mempelajari tentang bagaimana makna yang terkait dengan kata-kata dan kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah bagian tata bahasa yang membahas tentang bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial dan budaya. Dalam pragmatik, kita mempelajari tentang bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi dan bagaimana makna yang terkait dengan bahasa tersebut. Untuk menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam sebuah karangan, kita harus memahami bagaimana struktur dan bentuk kata-kata digunakan dalam karangan. Berikut adalah contoh menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam sebuah karangan. Selanjutnya, menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam karangan. Menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam karangan dapat membantu dalam menciptakan tulisan yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana menerapkan tata bahasa Indonesia ke dalam karangan. Yang pertama yaitu struktur kalimat. Menerapkan struktur kalimat yang jelas dan efektif dalam karangan dapat membantu dalam menciptakan tulisan yang mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan kata. Menerapkan penggunaan kata yang tepat dalam karangan dapat membantu dalam menciptakan tulisan yang jelas dan efektif. Yang ketiga, sintaks. Menerapkan sintaks yang tepat dalam karangan dapat membantu dalam menciptakan tulisan yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Poin berikutnya yaitu kalimat. Kalimat adalah unit terkecil dalam bahasa yang terdiri dari beberapa kata yang digunakan untuk berkomunikasi. Kalimat dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kalimat tanya, kalimat pernyataan, dan kalimat permintaan. Yang pertama, kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk meminta informasi atau meminta jawaban. Contoh, apakah Anda suka makanan Indonesia? Selanjutnya, kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan digunakan untuk memberikan informasi atau berpendapat. Contoh, saya suka makanan Indonesia. Selanjutnya, kalimat permintaan. Kalimat permintaan digunakan untuk memintai sesuatu. Contoh, bantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian poin berikutnya yaitu hubungan antar kalimat. Hubungan antar kalimat adalah suatu konsep yang membahas tentang bagaimana kalimat-kalimat digunakan dalam suatu teks untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan. Hubungan antar kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, koordinasi. Koordinasi adalah suatu hubungan antar kalimat yang digunakan untuk menyatakan dua kalimat yang memiliki makna yang sama. Contoh, saya suka makan pizza dan saya suka minum soda. Kemudian subordinasi. Subordinasi adalah suatu hubungan antar kalimat yang digunakan
untuk menyatakan dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya, saya pergi ke kantor karena saya memiliki meeting. Pada kalimat tersebut terdapat kata karena yang menyatakan sebab akibat. Selanjutnya, kausalitas. Kausalitas adalah suatu hubungan antar kalimat yang digunakan untuk menyatakan dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda dan memiliki hubungan kausal. Contohnya, saya tidak dapat datang karena saya sakit. Jadi, saya tidak dapat datang karena atau penyebabnya adalah karena saya sakit. Dalam contoh di atas, kita dapat melihat bagaimana hubungan antar kalimat digunakan untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan yang lebih kompleks. Kiranya sekian dari saya. Atas terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.